Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. Saya percaya hari ini adalah hari kita bersuka cita karena kita bersama-sama datang memuji menyembah Tuhan. Amin saudara. Berapa banyak saudara bahwa saudara itu adalah diberkati Tuhan. Boleh lambaikan tangannya saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Percaya satu hal saudara bahwa Tuhan itu Allah Immanuel yang menyertai kita. So Bapak Ibu tetap percaya bahwa hanya Tuhan yang sanggup memberkati kita dan menolong kita. Amin saudara. Mari tepuk tangan bagi Allah kita. Siapkan hati saudara memuji Tuhan, bersuka cita dan menyembah Tuhan. Sebab ini adalah hari yang dijadikan Tuhan buat kita. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Allah kita ajaib. Bapa kita perkasa. Sama-sama tepuk tangan yuk. Kami punya Allah yang ajaib. Tuhan kami dahsyat. Amin. Haleluya. Katakan. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Oh, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Lagi katakan. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Oh, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah rayaku. Yesusku ajaib bagiku. Katakan Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Katakan tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah rayaku. Sekali lagi katakan, tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Amin saudara. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah rayaku. Yesusku ajaib bagiku. Katakan Yesus, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Sekali lagi katakan, tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Benar saudara? Bertambah indahnya. Katakan, sampai bumi berlalu dan habislah rayaku. Yesusku ajaib bagi. Sama-sama lambaikan tangan yuk. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Sambil bertepuk tangan katakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Rahmat-Nya, rahmat-Nya kekal selamanya. Rahmat-Nya, rahmat-Nya kekal selamanya. Boleh kasih tepuk tangan bagi Allah kita yang ajaib. Katakan haleluya. Yuk tepuk tangan bagi Tuhan. Bahwa saudara dijadikan Tuhan lebih dari pemenang. Yang percaya katakan yes, haleluya. Tepuk tangan lagi buat Allah kita yuk sama-sama yuk. Umat-umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang, saudara dan saya, karena Tuhan berperang bagi kita. Yang percaya katakan amin. Segala sakit penyakitmu
lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Yang percaya katakan haleluya. Hey, mari yang percaya dengan mantap katakan lagi, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lambaikan tangan yuk. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Katakan kami lebih dari pemenang, sebab Allah kami dahsyat. Haleluya. Yuk sama-sama ikuti saya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Amin. Katakan saudara, saya lebih dari pemenang. Kiri kanan katakan, kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Katakan, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Semua haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dah. Mari Bapak Ibu di rumah sama-sama tepuk tangan yuk. Haleluya, come on. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gereja Tuhan. Amin. Saudara GBI Puri, jemaat yang dikasih Tuhan, bangkit yuk sama-sama. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Sorakan haleluya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Sorakan haleluya. Yes God. Berapa saudara percaya saudara lebih dari pemenang? Boleh lambaikan tanganmu saudara. Jangan minder, harus percaya. Katakan haleluya. Tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Tuhan itu baik saudara, amin. Dia kekuatan engkau, penghiburanmu, dan pengharapanmu. Mari sama-sama siapkan hati kita. Tetap pandang Tuhan. Kami mau terus berada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Sebab di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Sebab kami tahu Tuhan memegang kami dengan tangan kanannya.
sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Katakan sama-sama. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku.
Mari katakan Bapak Ibu. Dengan tangan kananmu Yesus memberiku, katakan kemenangan, kemenangan. Oh, serukan sekali. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi Bapak Ibu bersama-sama kita katakan dengan iman, katakan Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Amin Tuhan. Yesus memberiku, yes Lord, kemenangan. Yesus memegangku. Dia tak izinkan engkau berjalan sendiri, saudara. Sebab dia berkata, aku Allah Immanuel yang menyertai engkau sampai masa kesudahannya. Aku menyertai engkau. Yes Lord, terima kasih. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu sekali lagi, katakan oh Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Oh God, Yesus memberi kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Mari angkat tanganmu lebih lagi dengan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Satu, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom semuanya. Tema edisi Voice of Pentecost hari ini adalah berjalan di dalam roh, belajar dari Filipus. Kita akan melihat contoh dan ciri-ciri orang yang hidup di dalam roh dari kehidupan Filipus yang mengalami pertumbuhan rohani oleh karena ketaatan dan kesetiaannya dalam mengikuti firman serta tuntunan Roh Kudus. Ciri pertama orang yang hidup di dalam roh adalah mereka penuh dengan hikmat.
Filipus adalah salah seorang diaken yang diangkat untuk pelayanan meja. Salah satu syarat yang dibutuhkan untuk posisi tersebut adalah kepenuhan Roh Kudus, yang artinya Filipus hidup dalam kepenuhan roh pada saat itu. Hal ini penting bagi orang percaya karena orang yang dipenuhi Roh Kudus akan menjadi orang yang efektif di dalam pelayanan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ketika hikmat diperlukan, maka Roh Kudus akan mengaruniakan. Ketika keberanian diperlukan, hal itu pun akan disediakan. Ketika kuasa kesembuhan atau mengusir roh jahat diperlukan, maka kuasa itu juga akan dinyatakan. Ketika kita penuh dengan hikmat, Roh Kudus akan menuntun dan membimbing kita sehingga apapun yang kita perbuat akan dibuatnya berhasil dan sesuai dengan rencananya. Ciri kedua orang yang hidup di dalam roh adalah mereka memberitakan Injil dengan kuasa. Setelah Stefanus dirajam oleh orang-orang di Yerusalem, aniaya yang lebih luas mulai terjadi di kalangan murid-murid Tuhan Yesus. Dan banyak dari mereka yang melarikan diri keluar Yerusalem, termasuk Filipus. Kisah para Rasul 8 ayat 5 menceritakan bagaimana Filipus pergi ke suatu kota di Samaria untuk memberitakan Injil di sana. Saya percaya karena Filipus bergaul karib dengan Tuhan, dia terus merasakan dorongan dari Roh Kudus untuk memberitakan keselamatan bagi orang lain di setiap kesempatan yang ada. Hal tersebut merupakan karya Roh Kudus dalam hati orang percaya. Singkat cerita, orang-orang di Samaria percaya kepada berita yang disampaikan oleh Filipus. Mereka membuka hati dan Roh Kudus pun bekerja dan menjamah setiap orang yang mendengar hingga hati mereka berbalik kepada Tuhan. Dalam pemberitaan Injil itu, juga terjadi manifestasi kuasa Allah dengan kesembuhan dan kelepasan yang luar biasa. Banyak orang dilepaskan dari roh-roh jahat dan disembuhkan, termasuk yang lumpuh dan timpang. Kuasa Roh Kudus dinyatakan secara luar biasa. Hal ini menggenapi apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa tanda-tanda heran dan mujizat akan terjadi di dalam pelayanan murid-murid Tuhan Yesus. Melalui kejadian ini, kita bisa melihat bahwa Filipus yang bergaul intim dengan Tuhan dipakai menjadi alat Tuhan yang efektif dalam membawa Injil keselamatan. Kuasa Tuhan sungguh dinyatakan bagi orang-orang yang bergaul intim dengan Roh Kudus. Ciri ketiga orang yang hidup di dalam roh adalah mereka mentaati Tuhan dengan segenap hati. Suatu hari ketika Filipus sedang di tengah pelayanan yang terus berkembang di Samaria, Tuhan mengutus satu malaikat untuk membawa pesan untuk dia. Kisah para Rasul 8 ayat 26 berkata, "Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Dibutuhkan ketaatan yang besar untuk melakukan perintah Tuhan dengan kondisi seperti Filipus pada waktu itu. Filipus bisa saja berpikir bahwa pelayanannya masih sangat dibutuhkan di Samaria, atau belum ada orang lain yang bisa menggantikannya untuk melayani di sana. Namun, Filipus memilih untuk taat dan pergi ke tempat di mana Tuhan memerintahkan. Tanpa diketahuinya, ternyata saat itu ada seorang bendahara kerajaan dari Ethiopia yang sedang dalam perjalanan pulang ke negaranya. Dia seorang penganut agama Yahudi yang pulang dari ibadah di Yerusalem dan saat itu sedang membaca kitab Yesaya. Filipus dituntun oleh Roh Kudus untuk mendekati kereta pembesar itu dan menanyakan apakah dia mengerti arti dari ayat yang dibacanya. Ternyata dia tidak mengerti dan meminta Filipus untuk menerangkannya. Dia menggunakan kesempatan ini untuk memberitakan Injil dan bendahara tersebut pun akhirnya percaya dan dibaptis. Ini adalah contoh bahwa seringkali Roh Kudus akan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak bisa kita mengerti. Dan dalam situasi seperti ini, yang dibutuhkan dari kita hanyalah ketaatan. Dan pada waktunya, Tuhanlah yang akan menyatakan rencananya kepada kita, seperti dalam contoh kehidupan Filipus. Ciri keempat orang yang hidup di dalam roh adalah mereka membimbing keluarganya di dalam Tuhan. Bertahun-tahun kemudian, Rasul Paulus pergi untuk mengunjungi Filipus yang saat itu tinggal di Kaisarea. Kisah para Rasul 21 ayat 8-9 menyebutkan bahwa dia mempunyai 4 anak yang mempunyai karunia untuk bernubuat. Mungkinkah kehidupan rohani dari anak-anak Filipus yang demikian timbul dari hubungan yang jauh dari Roh Kudus? Hal itu tidak mungkin. Anak-anak Filipus hidup intim dengan Tuhan dan mereka bertumbuh dalam kerohanian yang luar biasa. Mereka bertumbuh dalam aspek-aspek kerohanian yang lain seperti mengasihi Tuhan, hidup dalam kekudusan, dan pelayanan bagi gereja Tuhan dari bimbingan ayahnya yang hidup bergaul dengan Tuhan. Kesimpulannya adalah bahwa iman kita tidak akan berkembang dengan sehat jika kita tidak mengandalkan firman Tuhan dan Roh Kudus.
Sebab kehidupan yang intim dengan Tuhan harus dibangun secara intensional dan harus disertai dengan disiplin rohani dan hati yang lembut sehingga orang lain pun bisa merasakan dampak dari kuasa Roh Kudus melalui kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, mari kita masuk di dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, Engkau hadir di dalam doa, pujian, dan penyembahan yang kami naikkan. Sekarang hadirlah kembali ya Tuhan, di dalam pemberitaan firman yang akan kami dengarkan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua siap untuk menerima kebenaran firman-Mu, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya engkau semua ada dalam keadaan baik, penuh sukacita, tetap semangat oleh karena Roh Kudus berlimpah-limpah hadir di dalam kehidupanmu. Haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini saya rindu untuk mengangkat sebuah pelajaran, sebuah tema yang judulnya menolong yang terhilang. Mungkin Bapak Ibu Saudara berkata, kok menolong yang terhilang, Pastor? Bukankah seharusnya mencari dan menyelamatkan yang hilang? Ya, betul. Itu pun tidak salah. Tetapi hari ini kita akan belajar dari Alkitab bahwa mengenai yang terhilang bukan hanya berbicara mengenai mereka yang tidak percaya pada Tuhan Yesus. Bukan hanya berbicara mengenai mereka yang berontak daripada Tuhan Yesus. Tetapi ternyata ada banyak sekali orang-orang di dalam kehidupan kita yang sebenarnya terhilang. Mereka yang membutuhkan bantuan, mereka yang membutuhkan uluran tangan kita, mereka yang membutuhkan kehadiran kita di dalam kehidupan mereka. Nah, hari ini saya akan melakukan sesuatu yang berbeda. Khotbah hari ini bukan hanya mengambil dari 1-2 ayat, tetapi saya akan mengambil dari 1 pasal, Bapak Ibu Saudara, ya. 1 pasal. Oleh karena itu, saya sangat mengencourage, saya sangat mendorong Bapak Ibu Saudara sekalian, sesudah ibadah, Anda mengambil waktu lagi untuk membaca 1 pasal yang kita akan bahas pada hari ini secara keseluruhan. Tentu karena waktu kita sangat terbatas dan tidak banyak, tidak mungkin saya membaca semua ayat dari pasal tersebut, tetapi saya sangat mendorong Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah ibadah ini berakhir, Anda ambil waktu lagi untuk membaca kembali firman Tuhan sepanjang 1 pasal ini. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pasal tersebut, mari kita buka terlebih dahulu dari Injil Lukas. Injil Lukas pasalnya yang kelima ayat 31 sampai 32. Lukas pasal yang kelima ayat 31 sampai 32. Tuhan Yesus sedang bercakap-cakap dengan beberapa orang, lalu di ayat 31 dan 32-nya tertulis demikian. Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Ya, satu lagi ayat dari Lukas juga, yaitu pasalnya yang ke-19 ayat 10. Lukas 19 ayat 10 dikatakan di sana, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bapak Ibu Saudara sekalian, misi Tuhan Yesus jelas ketika Dia datang ke atas muka bumi ini. Dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan sebagaimana tugas itu sekarang diberikan kepada murid-murid, itu artinya diberikan kepada kita. Artinya selama kita masih hidup di atas muka bumi ini, tugas ini tetap berlaku. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Ini tugas kita untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tetapi seperti yang saya katakan tadi di awal, apa yang menjadi katakanlah definisi mereka yang terhilang? Pemahaman kita yang paling dasar adalah mereka yang tidak percaya Tuhan Yesus, dan itu adalah hal yang benar. Itu harus kita lakukan. Kita mengabarkan Injil, kita membawa kabar kasih karunia keselamatan itu kepada orang-orang yang belum pernah mendengarnya, yang tidak mengetahuinya, dan yang pasti membutuhkan keselamatan. Haleluya. Tetapi kembali lagi ke dalam Lukas 5 ayat 31 sampai 32. Kalau kita perhatikan kembali ayat itu, Lukas 5 ayat 31 sampai 32.
ternyata Tuhan Yesus menggunakan suatu penggambaran, suatu pengandaian, yaitu bahwa orang yang sehat tidak memerlukan tabib, tidak memerlukan dokter, tetapi orang sakitlah yang membutuhkan bantuan dokter, bantuan tabib. Dan menggunakan pengandaian tersebut, baru Yesus menjelaskan demikian juga bahwa Yesus datang untuk mencari orang yang berdosa, supaya mereka bertobat. Orang yang membutuhkan jalan keluar dari keberdosaan mereka, supaya tidak terikat, tetapi menerima kasih karunia Allah dan mereka bertobat. Nah, dari paralelitas, dari pengandaian yang Tuhan Yesuskan antara orang sakit dengan orang yang terhilang ini, kita harus mengerti sekarang bahwa bukan hanya mereka yang tidak percaya saja yang perlu kita jamah, tetapi juga orang-orang yang sakit. Kenapa? Kenapa orang-orang yang sakit ini juga ada yang terhilang? Nah, mengenai yang sakit ini, Bapak Ibu Saudara, kalau sakit fisik tentu kita mengerti, mereka membutuhkan dokter fisik. Tapi bagaimana dengan mereka yang terhilang dan tanda kutip sakit, mereka ini nggak sadar bahwa ada suatu mentalitas, ada suatu sikap yang ternyata sebenarnya menjadikan mereka pada posisi orang yang menghilang. Dan kalau menghilangnya nggak buru-buru kembali, Bapak Ibu Saudara, akan benar-benar terhilang. Itulah sebabnya hari ini kita akan belajar bahwa sebagai murid-murid Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus membuka mata, membuka pikiran, membuka hati mereka, juga untuk menolong mereka yang sedang terhilang atau mereka yang sedang menghilang. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat juga di dalam Lukas pasal 15, dan pasal 15 ini dari Injil Lukas inilah yang saya dorong Bapak Ibu Saudara untuk membuka dan membacanya kembali, ya, supaya Anda semakin mengerti bahwa hati Tuhan Yesus dan seharusnya juga menjadi hati kita adalah untuk menyelamatkan semua yang terhilang. Haleluya. Mari kita lihat sekarang Lukas 15, Bapak Ibu Saudara. Di dalam Lukas 15 ini, satu pasal ini terdapat tiga perumpamaan, ada 3 cerita yang Tuhan Yesus ajarkan, dan ternyata di dalam 3 perumpamaan ini ada 4 kategori. Ada 4 kategori orang yang terhilang. Dan kita akan melihat siapa saja yang termasuk yang terhilang ini berdasarkan cerita-cerita ini, ya. Yuk Bapak Ibu Saudara, pada hari ini kita sedikit Bible study, ya, supaya kita mengerti dan kita tahu apa yang harus kita lakukan di era penuntasan amanat agung dengan semangat Pentakosta ketiga ini. Haleluya. Mari kita lihat yang bagian yang pertama. Lukas 15 ayat 1 sampai 7. Lukas 15 ayat 1 sampai 7, di situ Yesus sedang menceritakan suatu perumpamaan kisah mengenai domba yang hilang. Bapak Ibu Saudara, di dalam kisah ini suatu kali ada seorang gembala domba, dia punya 100 domba dan ternyata 1 dombanya menghilang. Apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Maka si gembala ini kemudian memastikan dulu yang 99-nya ini aman, lalu dia pergi mencari 1 yang hilang tersebut. Dan ketika yang hilang tersebut didapatkan, wow, si gembalanya senang banget, langsung digendong, ya, lalu dibawa dan dia merayakan, bikin pesta yang besar, undang teman-teman karena dombanya yang hilang sudah ditemukan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mengenai domba, binatang domba, ini adalah binatang yang sangat menarik dan sebenarnya amat sering digunakan di dalam Alkitab. Nah, sedikit kita berbicara dulu mengenai domba. Domba adalah hewan yang sudah beratus-ratus tahun, ya Bapak Ibu Saudara, itu sudah didomestikasi oleh manusia. Artinya apa? Sudah bisa dikatakan tidak ada lagi yang namanya domba liar. Ada yang namanya domba yang jalan sendiri atau hidup sendiri di alam bebas, itu udah nggak ada. Binatang lain contohnya juga yang sudah tidak ada yang namanya liarnya, contohnya unta liar, nggak ada. Kenapa? Binatang ini sudah 100% didomestikasi oleh manusia. Dengan kata lain, domba tidak bisa hidup tanpa manusia. Domba tidak bisa hidup tanpa ada gembala, ada seorang manusia yang memimpin mereka dan menjaga mereka. Dan domba ini juga adalah binatang yang sangat menarik. Karena apa? Karena domba ini harus ada di dalam kawanan. Jadi kalau dia tidak di dalam kawanan domba, lalu dia tidak ada manusia yang menjaganya, maka sangat mudah bagi dia untuk mengalami kecelakaan, bahaya, dan yang lain-lain. Jadi itulah gambaran domba. Nah, satu-satunya cara bahwa domba itu bisa mengalami hal yang bahaya
adalah ketika domba ini menjauhkan diri dari kawanan atau menjauhi diri dari sang gembala. Mereka rentan tersesat, mereka rentan untuk diserang oleh binatang buas dan yang lain-lain. Nah, di dalam kisah Tuhan Yesus Lukas 15 ayat 1-7 ini dikatakan ada domba yang hilang. Artinya apa? Domba ini menjauhi kawanan, domba ini menjauhi sang gembala. Kita tentu mengerti gambaran dari gembala ini adalah Yesus. Tapi pernahkah kita berpikir siapakah yang dimaksud dengan domba ini? Bapak, Ibu, Saudara, saya percaya bahwa domba yang hilang ini, yang nomor 1, ini menggambarkan mereka yang menjauhkan diri dari kawanan. Ini adalah orang-orang yang menjauhkan diri. Mereka menjauhkan diri dari teman-teman mereka menjauhkan diri dari keluarga mereka, bahkan mereka menjauhkan diri dari persekutuan orang-orang kudus, menjauhkan diri dari gereja, menjauhkan diri dari kul, dengan alasan yang tidak jelas. Pokoknya menjauhkan diri aja. Mungkin mereka punya alasan sendiri, mungkin mereka merasa, saya tidak signifikan, saya ini kan cuma satu, yang 99 yang mayoritas di sana kelihatannya lebih baik, lebih bagus daripada saya. Mungkin juga mereka patah hati, mereka merasa, yang 99 itu kayaknya lebih diperhatikan sama bapak saya, sama mama saya, sama pemimpin rohani saya. Saya ini apa? Paling juga cuma satu, ya nggak apa-apa, 99 masih ada. Kita nggak pernah tahu kenapa beberapa orang dalam hidup kita itu memilih untuk menjauhkan diri. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara, apakah di dalam hidupmu juga. Mungkin ada sahabatmu, ada teman, ada keluargamu yang melakukan hal ini. Dan engkau bingung sekali. Kenapa ya tiba-tiba mereka menjauhkan diri? Handphone tidak dijawab, telepon tidak dijawab, WA nggak dijawab, ditanyain apa-apa lama sekali ya untuk menjawab. Kalau ditelepon juga kayaknya ogah-ogahan, diajak ke sana kemari, nggak merespon juga. Bapak Ibu Saudara, saya mau berkata, tidak peduli apa yang menjadi alasan mereka kenapa mereka menjauhkan diri. Tapi ada satu hal yang bisa kita lakukan untuk mereka. Sekalipun mereka menjauhkan diri, tapi kita tetap berupaya mendekatkan diri. Kita harus tetap mengupayakan untuk kita dekat dengan dia. Sekalipun dia berkata tidak perlu dekat dengan aku, tetapi pastikan kepada orang-orang yang semacam ini bahwa kita ada di sana untuk dia. Katakan kepada mereka, tunjukkan kepada mereka, sekalipun mungkin mereka mengambil jarak yang luar biasa, dan bahkan mungkin membangun tembok. Tapi kita katakan sama mereka, tunjukkan sama mereka, pastikan mereka tahu bahwa kita hadir, siap untuk menopang mereka. Kita ada di sana, kita siap untuk mengulurkan tangan. Bahkan kalau dia meminta kita untuk menggendongnya, mungkin akhirnya dia merasa lelah, dia merasa letih, dan dia merasa tidak ada yang memperhatikan, saya cuma sendiri. Tapi beritahu kepada orang itu, tunjukkan dan pastikan sama dia, kita mau mengangkat dia. Kita mau menggendong dia. Katakan kepadanya, hey sis, hey bro, you are not a burden. You are my friend. You are my family. You are my companion. Bro, sis, kamu itu bukan beban. Kamu itu adalah saudaraku. Kau adalah temanku. Kau adalah sahabatmu. Dan bukan menjadi suatu beban bagiku kalau engkau perlu aku gendong, perlu aku pikul. Why? Because I do care about you. Karena saya memang peduli kepadamu. Saudara-saudara sekalian, orang-orang yang menjauhkan diri dari pergaulan, dari persekutuan, jangan dibiarkan makin menghilang, Bapak Ibu Saudara, akan menjadi sangat bahaya bagi dia. Dan lagi pula, kita sebagai orang-orang yang ditempatkan di dalam kehidupannya, saya percaya bukanlah suatu kebetulan. Tuhan menempatkan kita di dalam kehidupannya, Tuhan menempatkan dia dalam kehidupan kita, pasti ada suatu maksud dan tujuan yang indah di dalam relasi kita itu. Yang setuju, katakan amin. Jadi yang pertama, siapa yang harus kita bantu dari kelompok orang-orang yang terhilang ini? Satu, mereka yang menjauhkan diri. Mereka yang menjauhkan diri dari pertemanan, dari persahabatan, dari persekutuan dengan alasan yang mungkin tidak jelas atau alasan apapun juga. Pastikan mereka tahu bahwa mereka memiliki teman, sahabat, dan keluarga yang siap untuk menopang mereka ketika mereka merasa tidak sanggup lagi. Haleluya. Yang kedua, mari kita lihat sekarang di dalam Lukas 15 ayat 8 sampai 10. Ayat 8 sampai 10. Di situ ada perumpamaan yang sangat unik. Ada seorang ibu, ada seorang perempuan, seorang wanita yang memiliki 10 dirham. Kalau gampangnya dalam bahasa Inggris, kata dirham ini disebut koin, ya, dia punya uang logam, ya, dia punya 10.
Tetapi kemudian dari 10 uang logam ini ada satu yang hilang. Apa yang terjadi? Lalu si ibu ini ya ketika dia sadar uang itu hilang, dia segera ambil pelita, dia ambil lampu, mungkin zaman hari ini senter, lalu dia mulai cari uang koin, uang dirham yang hilang ini. Dan ketika uang ini ditemukan, dia gembira luar biasa, dia panggil teman-temannya, lalu bikin big pesta karena menemukan uang dirham yang hilang ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari semua perumpamaan Tuhan Yesus, maka perumpamaan ini saya harus akui yang sedikit agak membuat saya berpikir lebih jauh lagi. Ini kalau secara logika ya, ibu ini kehilangan uang, ya kan berarti kan dia rugi. Tapi kemudian dia ketemu uangnya, malah bikin pesta. Lah ya itu bukannya ngabisin duit lagi, ya kan sedikit agak aneh. Dan yang kedua, kenapa yang dipakai itu adalah mengenai uang gitu ya, mengenai koin, mengenai sesuatu yang bersifat ada nilai jual belinya ya. Siapa sih yang dimaksudkan dengan dirham di kisah ini? Siapa sih dirham ini? Ini menggambarkan siapa? Saya percaya yang kedua yang harus kita tolong sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan, kita harus menolong mereka yang merasa sanggup untuk melakukan semuanya sendirian. Siapa ini dirham yang hilang? Sekali lagi yang kedua, mereka yang merasa sanggup untuk melakukan segala sesuatu sendirian. Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa orang mungkin tidak sadar bahwa mereka dalam keadaan menghilang dan semakin terhilang ya. Dan saya berdoa itu tidak terjadi justru kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa? Orang-orang yang merasa dia sanggup hidup sendiri, orang-orang yang merasa mungkin karena kepintaran dan kemampuannya saya nggak butuh yang lain mau join yang nggak apa-apa, tapi saya sendiri bisa. Ya, saya sendiri dengan kekuatan saya bisa. Kenapa? Karena saya dirham, karena saya koin, saya ada kemampuan, entahkah itu secara fisik, secara pikiran, secara keuangan, dia berasa nggak butuh yang lain. Sehingga dia akan tanpa disadari, dia juga ngikutin yang orang hilang yang pertama tadi, yaitu apa? Dia menjauhkan diri, dia nggak butuh orang lain. Ya kan, dia nggak butuh, saya bisa kok, saya sanggup, saya pinter, gelar banyak, uang banyak, sanggup, ya kan? Dan sepertinya fine-fine aja. Tapi Bapak Ibu Saudara, dengarkan baik-baik. Tuhan Yesus ketika mengajarkan mengenai dirham yang hilang ini, perhatikan tindakan apa yang diambil oleh ibu ini ketika dia kehilangan dirhamnya. Ibu ini mengambil pelita, ibu ini mengambil cahaya dan mencari dirham ini di dalam kegelapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang yang merasa dirinya sanggup, yang gak butuh orang lain, mungkin karena dia kaya atau dia pintar dan yang lain-lain, dia mungkin berasa saya ada di bawah cahaya yang luar biasa. Tetapi sesungguhnya orang-orang yang seperti itu, mereka ada di dalam kegelapan. Tidak ada siapa-siapa dalam kehidupan mereka. Tidak ada suatu hubungan relasi yang bagus dengan orang lain. Dia merasa dirinya sendiri bisa. Tetapi orang yang sendiri, saya tidak sedang berbicara mengenai hubungan suami istri di sini, tidak. Tapi siapa saja yang merasa sanggup sendiri. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya mereka ada di dalam gelap. Ya, di dalam gelap. Mungkin mereka bisa menunjukkan muka yang baik, senyum dan yang lain-lain. Tapi orang yang sendiri, Bapak Ibu Saudara, itu pasti dalam keadaan stres dan sangat mudah bisa depresi. Ketika di luar rumahnya, di luar pekerjaannya, dia bisa tampak sepertinya, I can do all these things. Saya bisa lakukan ini semua, no problem, saya nggak butuh yang lain-lain. Dan orang lain juga berkata, wah hebat ya, dia emang sanggup, dia pinter, dia kaya, dia bisa. Tapi Bapak Ibu Saudara, keadaan yang seperti itu, sebenarnya orang itu sedang ada di dalam gelap. Dia sendirian, Bapak Ibu Saudara. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk bisa menolong dia? Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa menolong dia? Sama seperti di dalam kisah perumpamaan ini, Bapak Ibu Saudara, di mana dirham itu ditemukan lagi adalah karena sang perempuan, sang ibu ini membawa cahaya untuk menemukan dirham itu lagi. Bapak Ibu Saudara, apa yang bisa kita lakukan? Bawa cahaya. Bawa cahaya ke dalam kehidupan orang-orang semacam ini. Tunjukkan sama dia bahwa betapa gelapnya dan sendirinya dia, betapa sendirinya dia ketika dia melakukan dan mengambil keputusan seperti itu. Bawa dia ke dalam terang, bring him to the light, bring her to the light. Tunjukkan bahwa ada orang-orang yang mungkin ya, dan saya percaya itu mungkin kau sendiri yang mungkin merasa kehilangan akan sang dirham ini. Sang dirham mungkin tidak merasa kehilangan karena dia punya nilai.
Tetapi bagi banyak orang, sebenarnya ada orang-orang yang merasa sedih, yang merasa nilai hidupnya ada yang kurang, sesamting yang kurang dalam hidupnya, karena orang ini menjauh, karena sang dirham ini menghilang. Bagi sang dirham mungkin orang lain gak ada hubungannya sama dia. Tapi bagi kita yang mengenal sang dirham ini, kita akan menjadi sesuatu yang kosong. Ada sesuatu yang hilang dalam kehidupan kita. Ketika kita ketahui ada saudara kita, teman kita, sahabat kita yang menjauh dan menganggap kita ini tidak dibutuhkan. Mungkin dia merasa dia tidak membutuhkan kita, tapi kalau kita yang merasa kita membutuhkan dia, kalau kita merasakan bahwa something is missing in our life, ada sesuatu yang hilang dalam kehidupan kita, yuk kita jamah dia lagi, kita bawa dia lagi ke dalam terang. Tunjukkan bahwa sendirian itu tidak enak, sendirian itu tidak baik. Orang membutuhkan pertemanan, pergaulan, persekutuan satu sama lain. Bapak, Ibu, Saudara, perhatikanlah betapa perempuan ini demikian gembira ketika dia menemukan kembali dirham yang hilang ini. Saya percaya kita pun juga akan gembira ketika kita bisa menemukan kembali bukan hanya dirham, tapi juga domba yang hilang. Apalagi orang-orang ini demikian berharga dalam kehidupan kita. Kalau dia diberkati luar biasa karena finansial dan kepintaran, bawa terang kepada dia dan tunjukkan bahwa Tuhan memberkati dia dengan luar biasa dengan keadaan seperti itu. Tentu tujuannya bukan hanya untuk dia sendiri, tetapi Tuhan memberkati dia supaya dia juga bisa jadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberikan karunia, talenta, apapun kepada dia. Bukan hanya untuk dia duduk dengan tenang, diam-diam saja di dalam kegelapan. Tapi justru untuk menjadi berkat, menjadi sesuatu yang positif bagi orang lain. Saya percaya, Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita lakukan ini, maka akan banyak dirham-dirham yang muncul dan menjadi berkat bagi banyak orang yang mengerti. Katakan amin. Haleluya. Yang ketiga, Bapak, Ibu, Saudara, dan yang keempat, ini berasal dari satu kisah perumpamaan yang sama, yaitu dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Dikatakan di sana itu kisah mengenai anak yang hilang. Sangat menarik ya, kalau di Alkitab dibilang anak yang hilang, nggak dibilang mana anak yang hilangnya, yang bungsu kah atau yang sulung. Cuma kebanyakan kita sering berasumsi yang hilang itu pasti si bungsu ya. Tetapi sebenarnya kita akan melihat bahwa baik si bungsu dan si sulung sebenarnya adalah dua pribadi yang terhilang. Nah, kita akan melihat siapa ini yang direpresentasikan oleh gambaran anak bungsu dan si anak sulung. Kita tahu kisahnya di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32, si anak bungsu meminta bagian warisan dari ayahnya. Nah, biasanya kita dalam pandangan orang Asia, kita mengatakan inilah tindakan kurang ajar. Bapaknya masih hidup, dia sudah minta warisan. Ya, memang sah-sah saja, sepertinya kurang ajar. Tapi saya mau mengajak Bapak, Ibu, Saudara untuk melihat ayat ini dari pandangan perspektif tradisi Yahudi. Bagi orang Yahudi, ketika orang tua masih hidup, adalah hal yang wajar saja, adalah hal yang sah-sah saja untuk menerima, untuk meminta bagian warisan. Kenapa? Karena kalau meminta bagian warisan, artinya si anak mengatakan pada orang tuanya, "Pak, aku mau bertanggung jawab, aku mau dewasa, aku butuh modal kerja, kasihlah bagianku kepadaku ya, supaya aku mengelola tanah, aku mengelola rumah, aku akan jaga baik-baik harta warisan yang Papa berikan pada kita. Aku mau buktikan bahwa apa yang Papa berikan, apa yang Papa wariskan, entahkah itu secara fisik maupun nilai, semuanya itu berguna bagi saya dan saya akan kelola dengan baik." Nah, makanya saya percaya di dalam perspektif seperti itu si ayah tidak keberatan untuk memberikan bagian warisannya kepada anak bungsunya. Tetapi waktu kita baca, Bapak, Ibu, Saudara, ternyata ada dosa-dosa yang fatal dibuat oleh si anak bungsu setelah dia menerima warisan bapaknya. Apa itu? Dia jual ternyata semua warisan itu. Artinya apa? Dia nggak pandang baik apa yang dia terima dari ayahnya. Entahkah itu secara fisik, ataukah itu secara pengajaran dan moralitas. Nah, waktu saya ngomong ayah di sini tentunya ini arti yang sangat besar ya. Ibu, pokoknya sesuatu yang baik yang dia terima oleh si bungsu ini. Kemudian apa? Ya, dia pergi ke negeri yang jauh. Jadi tadi dia sudah nganggap sepele itu warisan. Yang kedua, dia dengan sengaja meninggalkan semua yang baik itu di belakang dia. Dia tinggalkan semua yang baik di belakang dia, dan dengan modal yang dia mau, dia berfoya-foya di negeri yang jauh. Atau dengan kata lain, semau gue. Nah, itu dia ya. Jadi kelihatan
Ya, apa yang baik dia terima, dia tinggalkan, lalu dia jalani kehidupannya menurut maunya dia sendiri. Nah, siapakah anak bungsu yang hilang ini, Bapak Ibu Saudara? Ini adalah gambaran orang-orang yang dengan sengaja meninggalkan hal-hal yang mereka tahu itu adalah hal yang baik. Mereka dengan sengaja memberontak dan meninggalkan hal-hal yang baik yang mereka telah pelajari, mereka telah terima di dalam kehidupan mereka. Mungkin orang-orang ini, ya Bapak Ibu Saudara, awalnya hidupnya baik, tapi entah bagaimana sejalannya dengan usia, tiba-tiba mereka meninggalkan semuanya. Mereka menganggap orang tuanya kolot, mereka menganggap gereja kaku, mereka menganggap firman Tuhan adalah kebodohan. Lalu mereka berkata, hak asasi manusia dong, haknya saya, terserah, semau gua. Saya mau dugem, gak dugem, terserah saya. Pokoknya apapun yang baik dianggap kolot, dianggap kaku, tidak baik, dan yang lain-lain. Lalu dia jalankan semuanya sendirian. Bahkan Tuhan pun dianggap, saya tidak butuh itu mungkin dongeng, mitos, dan yang lain-lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang model seperti ini, Bapak Ibu Saudara, saya temukan di dalam pelayanan dan interaksi kehidupan saya, sangat susah untuk diajak bicara. Setiap kali mungkin kita ajak bicara, dia akan melawan, dia memberontak, dia akan selalu melihat sisi yang berbeda, dia akan menuduh itu kolot, dan yang lain-lain. Dan bahkan semakin kita ngomong, mereka semakin menjauh. Tapi Bapak Ibu Saudara, bukan berarti kita menyerah, bukan berarti kita tidak melakukan apapun. Setidaknya ada satu hal yang bisa kita lakukan. Kita tetap berdoa untuk mereka. Kita berdoa untuk mereka tiada henti. Kita berdoa supaya tangan Tuhan sendiri dengan kebijakan dan kemampuannya untuk menjamah anak bungsu ini. Bapak Ibu Saudara, seringkali ketika kita kayak begini, kita bingung nasihat siapa lagi nih orang, siapa yang bisa ngomong sama dia, apa yang bisa kita ajak, aduh khotbah firman mana segala macam. Yes, boleh berikan. Tapi seringkali orang yang model seperti ini akan selalu menganggap remeh, atau bahasanya dianggap lepeh. Wah, enggak lah, begini-begini lagi. Kita bingung. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, masih ada satu yang bisa kita lakukan. Tuhan, ulurkan tanganmu Tuhan. Izinkan ada peristiwa, ada sesuatu yang terjadi dalam hidupnya, sehingga dia sadar betapa dia telah menganggap remeh semua hal-hal yang baik yang sebenarnya ada dalam hidupnya, dan masih ada kesempatan bagi dia untuk kembali kepada hal-hal yang baik tersebut. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya percaya sang ayah dalam kisah ini, walaupun tidak ditulis, dia terus berdoa sama Tuhan supaya anaknya itu kembali. Bukankah dikatakan dalam kisah ini sang bapak itu menunggu terus supaya anaknya kembali? Saya percaya dia bukan hanya sekedar melihat ke jalan, kapan anak saya kembali. Dia pasti berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya rindu anak saya pengen anak saya kembali. Dan Tuhan menurunkan suatu peristiwa, Tuhan izinkan suatu peristiwa terjadi kepada anak bungsu ini supaya dia sadar. Artinya apa? Kemudian hartanya habis, ditinggalkan teman-teman, dia harus cari kerjaan, dan dia cari kerjaannya apa? Dapatnya, dia sampai pekerjaannya itu, upahnya cuma makan makanan babi. Makan makanan babi, bukan makan babi, bukan makan pork loin, bukan makan pork cheek gitu, bukan. Dia makan makanan babi, babinya dimakan orang, dia makan makanan babi. Buset deh, Anda bisa bayangkan itu rendah sekali. Tapi Tuhan izinkan hal itu terjadi dalam kehidupannya. Kenapa? Supaya dia sadar. Dan dia baru bilang, apa yang kulakukan? Di rumah ayahku, aku nggak kayak begini. Dulu dia ngajar aku begini, dulu kasih warisan, waduh, bisakah aku kembali ke sana? Dan singkat cerita, akhirnya si anak ini bertobat, dia pulang, ya, dia bahkan nggak mengharapkan statusnya jadi anak lagi, jadi pembantu ayahnya aja deh, dia sudah suka. Tapi ayahnya kemudian mengeluarkan jubah, memakaikan sepatu, dan memakaikan cincin kepada anak bungsunya ini. Wow. Apa itu artinya? Kenapa dipakaikan sepatu, dipakaikan sendal? Supaya anak muda ini, anak bungsu ini tidak terantuk lagi, nggak jatuh lagi oleh batu. Dipakaikan jubah, artinya apa? Kemiskinannya, ketelanjangannya, dia sudah diampuni dan sekarang diberikan kehidupan yang baru. Diberikan cincin, itu artinya apa? Identitasnya dia pun direstorasi. Cincin adalah lambang identitas. Pada zaman dahulu, ini adalah untuk mengecap dokumen. Pada zaman sekarang kalau Anda melihat ada orang pakai cincin, Anda tahu dia identitasnya, menikah atau belum menikah. Lihat Bapak Ibu Saudara, ayahnya ini merestorasi. Tetapi lihat bahwa orang ini akhirnya bisa bertobat karena Tuhan turun tangan melalui peristiwa-peristiwa tertentu dalam hidupnya. Saya tahu kalau Tuhan turun tangan, seringkali Tuhan mengambil tindakan yang keras.
Tuhan mengambil tindakan yang keras. Tetapi kalau engkau betul-betul mengasihi si anak bungsu yang hilang dalam hidupmu ini, engkau akan berdoa, Tuhan turunkan tanganmu Tuhan, supaya dia bertobat dan kembali lagi kepada hal-hal yang baik yang sudah dia terima, supaya dia kembali lagi kepada pengajaran yang sehat, supaya dia kembali lagi kepada persekutuan, dia kembali ke teman-teman, dia kembali lagi kepada keluarganya. Ya, jangan pernah berhenti untuk berdoa untuk orang-orang seperti ini. Gambaran dari sang ayah yang terus menantikan supaya anaknya ini pulang adalah juga gambaran yang harus kita lakukan. Kita terus melihat ke jalan itu, kita terus berdoa, ya, kita terus berdoa supaya tangan Tuhan menjamah dia dan hatinya terbuka, dia bertobat kembali. Haleluya. Tetapi ada yang keempat sekarang, ya, yaitu si anak sulung. Ketika si anak sulung pulang dari bekerja, dia temukan bahwa adiknya sudah pulang dan ayahnya buat pesta besar untuk kepulangan ini. Oh, dia nggak terima. Dia nggak mau masuk rumah. Lihat, sama. Dia menjauh, dia nggak jelas ada di mana. Mungkin sore, malam sudah datang, jadi ada dia di dalam gelap, ya. Dan dia nggak mau masuk rumah. Artinya apa? Si anak sulung ini juga hilang juga sebenarnya. Nah, siapa yang diwakili oleh anak sulung yang hilang ini? Saya percaya anak sulung yang hilang, tipe orang keempat yang harus kita tolong adalah mereka yang tidak terima bahwa Tuhan mau menerima kembali mereka yang terhilang. Siapa itu yang keempat? Yaitu orang-orang yang tidak terima kalau Tuhan, ya, ternyata mau menerima kembali yang terhilang. Orang-orang seperti ini akan berkata, nggak adil nih, itu orang udah bikin masalah, itu orang udah bikin perkara, masa sekarang dia bertobat diterima begitu aja? Nehi, nggak boleh, ya. Dia nggak bisa terima bahwa orang-orang berdosa, orang yang paling jahat sekalipun, kalau hatinya sudah dijamah Tuhan, bisa saja berubah, dan Tuhan selalu welcome. Dia nggak terima kalau kemudian dia sakit hati sama orang itu, keluarga nerima. Dia nggak terima orang ini mungkin pernah menyakiti dia, teman-teman yang lain terima, dibilang lu pada nggak tahu gue yang disakitin, lu mah gampang aja terima aja. Dia merasa itu tidak adil, dan tidak adil. Dan akibatnya apa? Dia mungkin juga akan mulai menjauh dari keluarga, dia juga menjauh dari persekutuan dan yang lain-lain. Dia nggak terima. Kenapa? Dia merasa tidak adil. Bapak, Ibu, Saudara, orang-orang yang tidak terima bahwa orang yang berdosa, orang yang menyakiti, orang yang pengkhianat, yang membunuh, yang berzinah ini bisa bertobat dan kembali lagi. Biasanya bahasanya bisa ditebak, dia akan berkata tidak adil, tidak adil, tidak adil. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang adil. Tapi jangan lupa, Tuhan yang kita sembah juga adalah Allah yang kasih. Dia juga adalah Allah yang kasih. Dia mengasihi semua orang, memberikan kesempatan sama semua orang untuk bertobat. Dan ketika orang bertobat kembali, maka dia juga adil. Dia merestorasi, ya, dia memulihkan tepatnya apa yang tadinya rusak akibat pemberontakan dan dosa-dosa yang dia buat. Ketika si anak sulung ini merasa bahwa ayahnya tidak adil, ayahnya menemui dia dan bilang, adikmu sudah pulang. Tapi dia gak bilang adik, dia bilangnya anakmu tuh, anaknya papa sudah pulang. Dia gak mengakui sebagai adiknya. Tapi dia bilang, adikmu sudah pulang. Mungkin anak sulungnya berkata, enak banget bertahun-tahun ngabisin harta papa, meninggalkan semua yang sia-sia, balik, terus nanti dapat lagi harta gitu. Jadi hartanya dapat lagi, dikasih begitu aja. Tapi gak pernah dicatat loh di dalam ayat ini bahwa si ayahnya memberikan harta lagi atau tidak. Si ayah hanya memastikan jangan sampai nanti dia terantuk batu lagi pakai alas kaki. Dikasih jubah supaya tidak lagi melakukan dosa itu, ya, keterlanjangan itu lambang dosa kalau di Alkitab, dan diberikan identitas. Tapi nggak dibilang nanti sama sulungnya, sulung nanti kamu harta dibagi dua lagi, kasih lagi sama adekmu. Enggak. Justru si sulung ayahnya berkata, kamu tuh setia sama aku, kamu sama aku, semua hartaku ini sekarang untuk kamu. Lihat, si ayah mengatakan kepada si sulung, karena kamu setia, kamu baik sama aku, kamu pun akan terima upahmu. Kamu akan terima upahmu, ya kan? Kesetiaanmu itu pasti akan reward, ya. Semua yang milikku, milikmu. Tapi please, ayolah bergembira. Kenapa? Adikmu yang hilang itu sudah kembali. Ya, ayo berjalanlah kembali di dalam kasih. Kalau hanya berjalannya dalam keadilan, aduh, semua orang bisa terhilang, Bapak Ibu Saudara. Semua orang bisa terhilang, Bapak Ibu Saudara. Dan bukankah si ayah ini yang sebenarnya lebih punya hak untuk sakit hati dibandingkan si anak sulung? Kenapa hartanya yang dihabiskan, hartanya yang dianggap remeh, identitasnya yang dibuang. Tetapi ayah ini
yang bukan hanya sekedar gambaran daripada Tuhan, tapi juga harus menjadi gambaran kita. Mereka bersuka cita, ayah ini bersuka cita ketika yang hilang kembali lagi. Saya berdoa bahwa yang nomor 4 ini, anak sulung ini, bukan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, sangat menarik, anak sulung selalu digunakan sebagai juga gambaran mereka yang sudah menerima anugerah pertama kali. Saya percaya kita semua ini banyak anak sulung. Kenapa? Karena masih ada teman dan saudara kita di rumah yang mungkin belum menerima anugerah keselamatan. Yang mungkin juga masih dalam kategori 1, 2, 3 yang sudah kita bahas tadi. Tapi ketika mereka akhirnya bertobat, ketika akhirnya mereka kembali, yuk jangan jadi akhirnya kita yang terhilang. Jangan kita yang hidup di dalam kepahitan atas hal-hal yang buruk yang mungkin pernah mereka lakukan kepada kita. Ya, kita berdoa supaya terjadi pemulihan. Begitu terjadi pemulihan, merekanya datang, kitanya ternyata yang nggak siap dan nggak mau. Jangan seperti itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan seperti itu. Kalau kita mau mengampuni, benar-benar mengampuni. Seringkali saya temukan orang katakan, saya mau mengampuni. Oh ya kan, saya mengampuni orang itu, Pastor. Saya sudah ampuni. Benar, kamu sudah ampuni. Saya sudah ampuni, Pastor. Benar, sudah ampuni. Saya sudah ampuni, Pastor. Asal jangan muncul depan saya. Kalau muncul depan saya, tetap saya tempeleng orang itu. Itu namanya bukan mengampuni, Bapak Ibu Saudara. Itu namanya menghindar. Karena kalau pengampunan ya orang yang muncul lagi di situ, ya Anda ampuni. You have no problem with that. Ya, ayo kita cek hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara, bagaimana sikap kita. Ya, saya percaya di era Pentakosta ketiga, untuk memenuhi amanat agung ini, kita bukan hanya mengabarkan Injil kepada mereka yang belum menerima Injil atau mendengar pemberitaan Injil, tapi kita juga mencari mereka yang terhilang. Kita mencari domba yang hilang, dirham yang hilang, anak bungsu yang hilang, dan anak sulung yang hilang. Saya percaya, Bapak Ibu Saudara, sikap ini yang harus kita miliki. Sikap yang sama yang ditunjukkan oleh ayah dari si bungsu dan si sulung di dalam Lukas 15 ayat 32. Kita tutup dengan ayat ini, kita baca sama-sama ya. Lukas 15 ayat 32. Sikap inilah yang harusnya menjadi juga motivasi kita, kekuatan kita untuk kita membantu dan menyelamatkan yang hilang, ya. Lukas 15 ayat 32 dikatakan, kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Biarlah menjadi sukacita bagi kita semua ketika kita bisa menggendong domba yang hilang. Ketika kita bisa membawa terang kepada dirham yang hilang. Kita bisa mendoakan terus tanpa henti kepada anak bungsu yang hilang. Dan kita terus juga bisa mengingatkan kembali kasih Tuhanlah yang menjadi kekuatan bagi mereka, ya, bagi anak sulung yang merasa keadilan Tuhan itu adalah segala-galanya, tapi kasih Tuhanlah yang terutama dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, yuk kita lakukan bagian kita, selamatkan yang terhilang. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga atas semua kebaikan-Mu. Kami berdoa, kami mengucap syukur Tuhan atas pengajaran yang Engkau ajarkan kepada kami pada hari ini. Teruslah berbicara kepada kami, teruslah berbicara kepada jemaat-Mu ya Tuhan. Sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan. Kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, melakukan bagian kami untuk meneruskan Tuhan amanat yang sudah Engkau berikan kepada kami, meneruskan misi-Mu Tuhan di atas muka bumi ini untuk mencari, menyelamatkan, dan membantu mereka yang terhilang. Terima kasih Bapa di surga. Segala hormat, pujian, ucapan syukur kami naikkan kepadamu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih buat firman yang sudah bagian oleh hambanya. Saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Amin, saudara. Puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberi persembahan, saudara. Sebelum memberi, mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih. Sungguh kami adalah anak yang dikasihi. Sehingga Engkau masih menyampaikan firman-Mu, menasihati kami. Dan biar firman itu menjadi kekuatan, terang bagi jalan kami ya Tuhan. Terus pimpin kami Roh Kudus, agar kami terus hidup berjalan sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami mau memberi persembahan Tuhan. Berkati jemaat-Mu, berkati apapun yang mereka kerjakan, usahakan. Berkati juga keluarga mereka, studi mereka. Bahkan apapun Tuhan yang mereka kerjakan, Roh Kudus pimpin dan buat berhasil, nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami memberi dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin.
Kami bawa doa-doa kami kepadamu ya Tuhan. Kami bawa bangsa kami Indonesia yang kami kasih dan kami cintai. Biarlah Engkau terus memberkati Indonesia. Engkau menyertai Indonesia, memberkati, melimpahi dengan damai sejahtera Indonesia ya Tuhan. Kami berdoa buat bangsa kami sekali lagi yang kami cintai. Dan biarlah Tuhan kelimpahan, sukacita, damai sejahtera memenuhi setiap masyarakatnya ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa buat presiden kami dan wakil presiden yang ada. Kami berdoa buat seluruh pemerintahan yang ada Tuhan. Biar Tuhan memimpin setiap anak-anak-Mu yang memerintah ya Bapa. Roh hikmat, roh takut akan Tuhan turun atas mereka. Kami berdoa buat Jakarta, buat kota yang kami kasihi dan kami cintai. Dan biarlah Jakarta penuh dengan damai sejahtera. Masyarakatnya diberkati Tuhan. Ekonominya diberkati Tuhan. Keamanannya diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, secara khusus kami berdoa buat gembala sidang kami, Bapak Insinyur Niko Nyotora Harjo. Dan juga keluarga yang ada, bahkan keempat wakil yang ada. Tuhan berkati. Dimanapun mereka berada, Tuhan pimpin, Tuhan jagai, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih. Kami berdoa buat gembala kami di tempat ini. Bapak Pendeta Samuel Gunawan bersama Ibu Koni dan juga keluarga besar. Tuhan, kesehatan menjadi milik mereka. Kekuatan selalu menyertai mereka. Hikmat marifat Allah selalu menyertai hamba-Mu dan keluarga. Berkati keluar masuk hamba-Mu ya Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Bahkan berkati semua pengerja-pengerja yang ada di GBI ini Tuhan. Kami serahkan kepadamu penyertaan-Mu, campur tangan-Mu selalu nyata atas setiap anak-anak-Mu Tuhan. Bahkan berkati setiap jemaat-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu. Dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Lindungi mereka, jagai mereka. Jauhkan mereka dari setiap virus COVID-19 ya Tuhan. Sembuhkan mereka yang sakit. Kuatkan mereka yang lemah. Berikan mereka penghiburan sukacita. Biarlah setiap jemaat mau mengalami sukacita. Sebab sukacita adalah obat yang manjur ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami bawa seluruh gereja-Mu ke dalam tangan-Mu. Dan terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau kami sudah beribadah kepada-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Bahkan hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Diberkatilah hamba-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat hari ini. Diberkatilah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami berdoa. Dan alaskan semua doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan menyelesaikan ibadah yang penuh dengan berkat dan hadirat Tuhan ini dengan berkatnya Tuhan. Kita angkat tanganmu, buka hatimu, dan arahkan pikiranmu kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup, umat pilihan Tuhan, kekasih-kekasihnya Tuhan, bawalah damai dan sejahtera yang berlimpah, cinta kasih dan anugerah Tuhan yang tidak pernah habisnya menyertai kemanapun kau pergi. Sehingga apa saja yang tanganmu kerjakan, dia buat jadi baik dan berhasil. Kemanapun kau melangkah, dia menyertai engkau dengan keberuntungannya. Agar lewat itu, nama Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan dan hidupmu jadi berkat buat banyak orang lain yang berkekurangan. Dalam keluargamu, di gereja, di kota ini, Jakarta, Indonesia, bahkan dimanapun Tuhan menempatkanmu, mulai hari ini sampai selamanya. Yang percaya, sama-sama kita berkata, amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan, berikut pengumuman seluruh kegiatan GBI Puri Indah. Bagi saudara yang belum tergabung dalam KUL GBI Puri Indah dan rindu untuk berkumpul, bersekutu, dan berkomunitas bersama, saudara dapat menghubungi kami di dalam call center yang tertera di layar saudara. Bagi saudara yang ingin berpartisipasi dalam GBI Puri Indah Peduli, saudara dapat menabur melalui rekening diakonia berikut ini. Mari nikmati hadirat Tuhan di rumah saudara setiap hari Selasa melalui ibadah Encounter Night yang akan diadakan secara langsung di YouTube GBI Puri Indah. Dan bagi saudara yang ingin didoakan, dapat mengirimkan doa saudara ke nomor 0815 1351 7082 atau melalui live chat di YouTube GBI Puri Indah. Ibadah wanita Women in Christ diadakan setiap hari Kamis pukul 10 pagi di YouTube GBI Puri Indah.
Ibadah online GBI Puri Indah dapat saudara saksikan pada hari Minggu pukul 8 dan 10 pagi. Saudara dapat mengakses melalui gbipuriindah.online.church. Kami juga menyediakan ibadah live melalui aplikasi Zoom setiap hari Minggu pukul 10 pagi. GBI Puri Indah juga menyediakan ibadah DNA Kids setiap hari Minggu pukul 8 pagi hanya di YouTube GBI Puri Indah. Ibadah Youth DNA Community diadakan melalui aplikasi Zoom setiap hari Minggu pada pukul 10 pagi dan untuk informasi dapat dilihat melalui Instagram @dna.community. Puri Indah Marketplace adalah katalog usaha seluruh anggota KUL GBI Puri Indah. Bagi saudara yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, dapat mengakses melalui Instagram @puriindah.marketplace. Persembahan dan perpuluhan GBI Puri Indah dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di layar saudara atau dengan digital payment dengan menggunakan QR Code. Apabila saudara sudah memberikan persembahan atau perpuluhan, diharapkan dapat memberikan bukti transfer ke nomor berikut ini. Bagi saudara yang ingin dilayani seperti konseling, baptisan, kedukaan, atau pelayanan jemaat lainnya, saudara dapat scan barcode berikut ini. Semua kegiatan GBI Puri Indah dapat dilihat melalui website resmi kami di www.gbipuriindah.com dan saudara dapat mendownload aplikasi GBI Puri Indah di Play Store handphone saudara. Apabila ada pertanyaan yang ingin saudara sampaikan, dapat menghubungi di nomor 0852 1000 6544. Demikian informasi yang kami sampaikan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.